maupun di lembaga dan juga para pihak untuk memastikan bahwa dinamika yang terjadi sehubungan dengan pelantikan Sekda Nada yang terjadi hari Jumat 6 Mei 2026. Dan kita ketahui bersama bahwa pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Ngada pada tanggal 6 Maret 2026, setelah pelantikan terjadi dinamika di mana pemerintah provinsi setelahnya itu mengeluarkan juga lewat Bapak Gubernur bahwa pelantikan dinyatakan tidak sah, sehingga dengan adanya pemberitaan itu memuncullah polemik baik di ruang-ruang offline maupun juga ruang media sosial, dan di sana hampir semua para pihak berpendapat memberikan pendapat-pendapat hukum, analisis hukum yang tentunya menambah sebuah dinamika dari lembaga DPRD Kabupaten Ngada yang dalam hal ini tentunya adalah bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ngada, tentunya sangat memberikan atensi terhadap hal yang terjadi ini. Yang pertama, sebagai lembaga DPR yang bersama dengan pemerintah adalah mitra yang tentunya dalam tata pelaksanaan pengolahan pemerintah akan berjalan bersama-sama sebagai mitra, yang tentunya diharapkan bahwa setiap tahapan pelaksanaan tata aturan baik perundang-undangan, aturan-aturan turunan yang tentunya itu yang sudah sesuai dengan mekanisme. Nah, terkait dengan hal yang terjadi kemarin, yang tentunya juga dari Gubernur selaku pemimpin yang satu tingkat di atas dari pemerintahan kita ini di provinsi, yang kita ketahui bersama bahwa pelantikan kemarin sebelumnya didahului dengan adanya keputusan dari Gubernur, ya, keputusan dari Gubernur nomor 816-2/16-BKD-3/2 tanggal 26 Februari tentang penunjukan penjabat sekretaris daerah Kabupaten Ngada. Dalam SK itu menunjuk penjabat sekretaris daerah Kabupaten Ngada untuk melanjutkan tugas penjabat sekretaris terdahulu yang sudah menyelesaikan masa jabatan. Nah, dalam kurun waktu tertentu juga dari lembaga ini mendapat surat bahwa ada proses ataupun protes keberatan terhadap pengajuan merespon surat dari Gubernur dimaksud terhadap dua hal. Pertama, respon surat dari Gubernur terhadap penolakan terhadap pengajuan satu nama calon sekda. Gubernur meminta lewat surat untuk Maret 2026 di Kabupaten Ngada terjadi pelantikan terhadap pejabat sekda yang dilantik oleh Bupati juga dengan SK Bupati nomor 168/HK/2026 tertanggal 6 Maret tahun 2026. Dan tentunya terhadap kedua SK ini, baik SK Gubernur maupun SK Bupati, ini yang menjadi sebuah dinamika yang terjadi sampai hari ini. Yang pertama, terkait dengan SK yang ada ini, dari Gubernur mengeluarkan untuk pemerintahan Kabupaten Ngada melalui Bupati untuk menindaklanjuti dengan diberi waktu 7 hari untuk menindaklanjuti hal dimaksud. Namun sampai saat ini proses dan hal-hal lain yang terjadi mungkin belum sepenuhnya mendapatkan atensi. Nah, untuk itu pada kesempatan ini sebagai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang dalam konteks untuk seleksi sekda ini, pertama DPR
DPRD tidak terlibat langsung secara teknis dalam seleksi, namun sesuai dengan fungsi-fungsi DPR yang diamanatkan oleh undang-undang bahwa salah satu yaitu fungsi pengawasan, lembaga DPRD memastikan bahwa proses seleksi berjalan sesuai dengan mekanisme dan tata peraturan yang ada. Nah, tata peraturan yang ada ini tentunya memenuhi kaidah-kaidah dalam setiap acuan hukum. Nah, untuk itu pada kesempatan ini lembaga yang tentunya merepresentasi baik secara politik, juga merepresentasi partisipasi masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintah, kami dengan adanya dinamika yang terjadi ini terhadap 2 SK yang ada ini tentunya dalam tata pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Ngada yang melibatkan ataupun yang menghadirkan kehadiran dari pemerintah, tentunya ini menjadi sebuah catatan bagaimana keabsahan dari kepemimpinan yang ada, dalam hal ini kepemimpinan Sekda yang dimaksud, karena ada 2 SK yang ada. Dari lembaga DPR tentunya terhadap 2 SK ini kami tidak pada posisi untuk memastikan bahwa SK yang sah adalah yang dari gubernur ataupun SK bupati. Tentunya ada mekanisme yang akan ditempuh saat ini. Namun kami mendorong agar sekiranya pemerintah Kabupaten Ngada mulai dari Bapak Bupati dan juga pemerintah provinsi mulai dari Bapak Gubernur yang tentunya akan menindaklanjuti ini, sehingga hal-hal yang menjadi dinamika yang terjadi di masyarakat, dinamika yang terjadi di para praktisi bisa mendapatkan sebuah kepastian. Sekian dan terima kasih. Polemik yang ada, kita sangat berharap baik dari pemerintahan kabupaten maupun pemerintahan provinsi untuk terus mengedepankan jalur komunikasi. Jadi konsultasi, koordinasi satu dengan yang lain, jangan sampai masuk ke jalur litigasi. Harus kita masuk sampai ke ranah di PT UN. Jadi saya berharap supaya komunikasi dan konsultasi senantiasa dibangun. Apalagi di sela-sela waktu ini, semua hal pasti bisa kita selesaikan dengan musyawarah. Itu yang kita harapkan, karena yang terpenting jangan sampai hal seperti ini terjadi berlarut-larut, karena yang dikorbankan adalah masyarakat itu sendiri. Pelayanan publik pasti akan terganggu, pelayanan PNS ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan urus administrasi kepegawaian pasti terganggu, fungsi koordinasi ke tingkat bawah juga pasti akan terganggu, yang ujung-ujungnya adalah masyarakat. Sehingga kita berharap bahwa permasalahan ini bisa diselesaikan dan dicari jalan keluar terbaik agar semuanya ini bisa diatasi dengan baik. Itu sih. Selanjutnya juga sebagai bagian dari representasi kepada masyarakat, juga kepada para pemerhati dari dinamika yang terjadi ini, yang tentunya lembaga ini sebagai lembaga representasi. Nah, menjawab dinamika yang terjadi, lembaga ini berupaya akan melakukan rapat dengan pendapat, mengundang pemerintah untuk memberikan pendapat terhadap dinamika yang terjadi di hadapan lembaga ini, sehingga pada akhirnya lembaga yang mewakili masyarakat, mewakili para pihak mendapatkan satu gambaran yang utuh tentang proses seleksi sampai dengan tahapan pelantikan yang terjadi kemarin, juga tentang administrasi yang dilakukan oleh Bapak Gubernur. Dan tentunya ini menjadi harapan agar dalam langkah-langkah yang akan dilakukan ini terjadi sebuah jalan yang tentunya baik secara regulasi untuk penegakan aturan, tapi juga ada jalan-jalan yang tentunya seperti yang diutarakan oleh Pak Wakil tadi, bahwa kita mengedepankan hal-hal yang sifatnya konsultatif dan lain-lain ini agar tidak terjadi hal-hal yang berlarut-larut dan memberikan dampak kepada masyarakat. Karena bagaimanapun unsur pemerintah kabupaten, unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sebagai
pengelola tata pemerintahan di Kabupaten Ngada, juga pemerintah provinsi yang saat ini oleh Bapak Gubernur selaku kepala pemerintahan di provinsi, juga perwakilan dari pemerintah pusat yang ada di daerah, tentunya memegang peran-peran yang strategis yang akan berdampak kepada masyarakat kita, yaitu masyarakat NTT dan masyarakat Kabupaten Ngada. Sekian, terima kasih. Kita akan mendorong, pertama kita melihat dari kronologis yang ada ini, bahwa SK Gubernur mendahului dengan perihal yang dimaksud itu, diikuti dengan pelantikan. Tentunya tata urutan peraturan perundang-undangan itu kan kita memahami semua, dari yang tertinggi itu Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang dan turun seterusnya itu kita memahami. Mana kalau dijalankan, kalau secara hukum, secara prosedural tidak memenuhi, ya tentunya kita tidak akan menjalankan di lembaga ini. Fungsi-fungsi kita salah satu yaitu fungsi pengawasan, apalagi fungsi legislasi. Kita memastikan bahwa produk aturan, produk legislasi, ya baik yang dihasilkan lembaga ini ataupun dari pemerintah yang sifatnya adalah mandatori, wajib, dan juga produk-produk yang dihasilkan tentunya harus berlandaskan hukum, sehingga lembaga ini adalah lembaga politik yang tentunya juga menjalankan peristiwa-peristiwa hukum, ya harus sesuai dengan kaidah hukum yang ada.